Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naili Yumna. Saya akan menjelaskan mengenai artikel yang berjudul Analisis Pemahaman Siswa Kelas 6 SD atau MI terhadap materi fikih jual beli. Nah, untuk lingkup materinya ada pengertian jual beli, rukun jual beli, syarat sah jual beli, dan penyebab tidak sahnya jual beli. Dalam bagian ini, saya akan menjelaskan pembahasan mengenai artikel yang telah mewawancarai beberapa siswa, di antaranya yang pertama yaitu siswa SD Muhammadiyah Sagan Yogyakarta, yang kedua siswa MI Darul Quran, yang ketiga siswa MI Umdatul Raziqan Jakarta, dan yang keempat siswa MI Al Islamiyah Hafalan Paciran. Materi yang pertama yaitu mengenai pengertian jual beli. Pendapat pertama, jual beli merupakan proses menjual dan membeli barang. Pendapat kedua, jual beli merupakan proses transaksi barang yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Pendapat yang ketiga yaitu proses pertukaran barang dengan barang yang memiliki nilai sebanding atau pertukaran barang dan uang. Pendapat yang keempat yaitu proses tukar menukar barang. Selain itu, pengertian jual beli berasal dari bahasa Arab yaitu al-ba'yu. Menurut An-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, jual beli merupakan tukar menukar harta dengan harta secara kepemilikan. Dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang, barang dengan uang, dengan melepaskan hak kepemilikan barang tersebut kepada orang lain atas dasar saling merelakan. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai rukun jual beli. Pendapat siswa yang pertama, tidak boleh menjual barang atau benda yang hukumnya haram. Pendapat siswa yang kedua, rukun jual beli ialah penjual, pembeli, ijab, qabul, dan ada barang yang diperjualbelikan. Pendapat siswa yang ketiga ialah rukun jual beli adalah ijab, qabul, penjual, dan pembeli. Menurut pendapat siswa yang keempat yaitu penjual dan pembeli. Dalam buku fikih Muamalah karangan Harun, beberapa rukun jual beli ialah penjual dan pembeli. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan. Yang ketiga, harga atau uang dan benda. Yang keempat, ijab dan qabul. Apabila salah satu rukun atau syarat jual beli tidak terpenuhi, maka jual beli tersebut dianggap tidak sah. Namun sebaliknya, jika rukun atau syarat jual beli telah terpenuhi, maka secara hukum jual beli dianggap sudah sah, yang mengikat kedua belah pihak, yang artinya masing-masing tidak boleh membatalkan kecuali atas izin salah satu pihak yang disebut dengan khiyar. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai syarat sahnya jual beli. Menurut pendapat siswa yang pertama, tidak boleh menjual dan membeli makanan yang hukumnya haram. Pendapat yang kedua, kesepakatan antar penjual dan pembeli, berakal sehat dan dewasa, dan terdapat barang yang diperjualbelikan. Yang ketiga, pendapat yang ketiga, adanya barang dan harga, lafaz ijab qabul, adanya penjual dan pembeli. Yang pendapat yang keempat ialah ada barang dan harga. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat kita sempurnakan atau kita benarkan sesuai dengan ajaran agama. Syarat dan rukun merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Syarat sahnya jual beli diantaranya yang pertama, penjual dan pembeli memiliki akal sehat, balik sampai berumur 15 tahun dengan kehendak masing-masing dan keadaannya tidak mubazir atau pemborosan. Yang kedua, uang dan benda bersifat suci, mengandung manfaat, barang yang dijual dapat diserahkan
kepada pembeli karena tidak sah menjual barang yang tidak dapat diserahkan dan barang yang dijual milik penjual itu sendiri. Yang ketiga ialah lafaz ijab dan qabul sesuai sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ibnu Hibban. Sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu penyebab tidak sahnya jual beli. Pendapat yang pertama yaitu menjual barang ilegal, pencurian, dan membeli barang yang hukumnya haram. Pendapat yang kedua yaitu merugikan salah satu pihak, menawar dengan harga yang terlalu rendah sehingga terdapat unsur keterpaksaan dan menjual barang yang tidak ada wujudnya. Pendapat yang ketiga, kerugian dari salah satu pihak seperti barang yang diterima cacat dan tawar-menawar berlebihan seperti penjual terpaksa menurunkan harga karena adanya ancaman oleh pembeli. Pendapat yang keempat yaitu barang yang mengandung riba. Nah, selain itu terdapat berbagai macam jual beli yang tidak sah hukumnya. Di antaranya yang pertama, jual beli yang dilakukan anak di bawah umur dan orang gila. Yang kedua, jual beli barang hukumnya haram dan najis. Yang ketiga, jual beli gharar, yaitu barang yang diperjualbelikan belum dipastikan sehingga akan merugikan salah satu pihak. Yang keempat, jual beli al-ainah, yaitu jual beli yang mengandung riba. Yang kelima, talaqi ruban, yaitu jual beli dengan cara membeli, mencegat atau menghadang pedagang untuk pergi ke pasar. Yang keenam, jual beli ikhtiar, yaitu penjual menimbun barang dan dijual saat barang dalam keadaan langka. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu pengalaman siswa yang pernah mereka rasakan melakukan jual beli saat di sekolah atau dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pengalaman yang pertama yaitu melakukan proses jual beli saat di sekolah dan di rumah. Pengalaman ia dapatkan dengan menjadi penjual melalui membuat toko kecil yang berada di dekat sekolah dengan menjual popcorn. Nah, pengalaman yang kedua yaitu pengalaman siswa yang kedua ia dapatkan dengan menjadi penjual yang menjaga warung dengan menjual berbagai makanan sayuran. Selain itu, ia bahkan sering melakukan jual beli dan mahir dalam menghitung nominal uang walaupun di usianya yang masih muda. Nah, pengalaman yang ketiga yaitu ia dapatkan melalui praktik jual beli marketing dalam pelajaran IPS di kelas 3 secara berkelompok yang menjual burger bisa harga 5.000 dan spaghetti seharga 8.000. Nah, pengalaman yang keempat yaitu pengalaman yang ia dapatkan dengan cara menggantikan ibunya untuk berjualan brownies, coklat, dan es coklat karena sibuk dan tidak bisa berjualan.